Assalamualaikum, halo. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Nama saya Vina Rayana, NIM 1802403. dan nama saya Ruli Nurul Hasanah dengan NIM 1804112. Perkenalkan, saya Evan Rofifa dengan NIM 1801196. Nama saya Sondari Setia Rahayu, NIM 1800421. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Pembahasan yang pertama kita bahas itu mengenai pengertian dari metode transportasi itu sendiri. Apa sih metode transportasi itu? Menurut Pangestu Subagio, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, metode transportasi ini merupakan bentuk khusus dari linear programming yang secara khusus membahas masalah pendistribusian suatu produk dari suatu sumber ke sebuah tujuan. Adapun tujuan dari model transportasi adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi totalnya itu bisa diminimumkan. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda dan dari beberapa sumber ke satu tujuan yang juga berbeda-beda. Nah, berikut adalah salah satu gambar model umum dari metode transportasi. Gambar ini memperlihatkan sebuah model transportasi dari sebuah jaringan yang kita simbolkan dengan huruf M, yaitu sebagai sumber, dan N, yaitu sebagai tujuannya. Nah, sebuah sumber atau tujuan ini diwakilkan dengan sebuah node, dan busur-busur yang menghubungkan satu sumber dan satu tujuan ini mewakili rute pengiriman barang tersebut. Dalam masalah transportasi, secara umum penyelesaian masalahnya itu ada beberapa metode. Di antaranya ada metode Northwest Corner, ada metode least cost, ada metode FAM atau Vogel Approximation Method. Namun, pada video kali ini kita akan hanya berfokus pada satu metode, yaitu metode FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, apa itu metode FAM? Metode transportasi FAM ini adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal. Nah, FAM ini adalah model solusi heuristik yang merupakan solusi awal atau alokasi distribusi awal yang akan membuat seluruh kapasitas sumber ini teralokasi ke seluruh tujuan. Metode ini dinilai sebagai metode yang lebih baik daripada metode-metode lainnya dalam menemukan solusi awal, karena metode ini adalah metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuannya. Namun, jika pada metode transportasi stepping stone dan modi, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi, maka di metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Untuk solusi yang dihasilkan dari metode FAM ini belum tentu sebagai sebuah solusi yang optimal, karena FAM hanya bisa menghasilkan nilai optimal atau mendekati optimal dengan tingkat akurasinya hingga 80% saja. Karena pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak bisa berubah lagi, maka sang penentu keputusan ini harus tepat dalam memilih tindakannya, karena jika dia salah dalam mengambil keputusan, maka alokasi tersebut dianggap salah. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan langkah-langkah untuk mencari biaya minimum dengan metode FAM. Jadi yang pertama itu kita cari selisih dua biaya terendah per barisnya. Kemudian kita masukin ke penalti baris. Sebenarnya ini option namanya apa aja. Terus lakukan hal yang sama pada penalti kolom untuk biaya terendah 2 per kolomnya. Nah, setelah itu pada penalti baris kita lihat selisih terbesarnya mana. Nah, habis itu kita lihat juga cari biaya terkecilnya. Nah, maka kota yang kita hitung tersebut sudah terpenuhi.
Terus kita lakukan hal sama pada penalti kolomnya. Nah, setelah itu lakukan berulang sampai semuanya terpenuhi. Jika sudah, kita bisa mencari biaya minimumnya dengan mengalihkan unit dengan biaya setiap kotanya. Maka kita akan mengetahui biaya minimumnya seperti apa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya beserta dengan contoh soalnya. Nah, ini udah ada contoh soalnya ya. Jadi di sini tuh ada beberapa kota. Nah, ini dari Magelang tujuannya ke Yogyakarta. Pokoknya banyak di sini. Terus ada biayanya, ada kapasitas sama kebutuhannya. Nah, ke gambar selanjutnya. Nah, jadi ini udah masuk nih langkah-langkah pertama. Jadi yang langkah pertama itu kita tentuin dulu penalti baris sama penalti kolomnya. Nah, apa itu penalti baris? Jadi penalti baris itu adalah kolom untuk menaruh selisih dari dua biaya terendah di setiap barisnya. Nah, kalau penalti kolom tuh berarti dia itu kotak yang untuk mengisi selisih antara dua biaya terendahnya di setiap kolom. Nah, kalau misalkan kita mau langsung aja nih kerjain yang Magelang. Nah, kita lihat selisih yang paling kecil 2 tuh mana gitu. Kan ini ada 3 sampai 15. Maka selisihnya tuh kan 12. Masukin ke penalti baris 12. Nah, di situ yang kedua pati itu selisih yang kecil itu kan 7 sampai 8. Jadi selisihnya 9. Habis itu yang kediri itu 8, 11 dan 10, selisihnya 8. Nah, setelah kita udah tahu nih penalti barisnya, kita lihat mana yang paling besar. Kan 12 udah saya kotak biru. Nah, di 12 ini kan berarti Magelang nih. Nah, cari mana yang merupakan biaya terkecil. Kan berarti 3 kan. Nah, maka yang Semarang ini dia udah terpenuhi. Nah, dimasukin nih kapasitasnya dia berapa. Kapasitasnya dia 30 kan barisnya. Maka dimasukin 30. Maka kota Semarang udah terpenuhi. Nah, habis itu kita cari penalti kolomnya. Penalti kolom tuh berarti dari Yogyakarta ya. Yogyakarta itu selisihnya berapa yang paling kecil? Kan 15 sama 17. Selisihnya 2. Terus kota Semarang 3 sama 8 selisihnya 5. Terus Bandung 8 sama 24 selisihnya 6. Nah, habis itu kita cari penalti kolom terbesar kan 6. Nah, berarti di 6 tuh berarti di Bandung kan. Di Bandung tuh mana biaya yang paling rendah? Biaya terendah kan 18. Cuman karena si Magelang udah terpenuhi, maka kita cari biaya terendah yang kedua yaitu 24. Makanya dimasukin kebutuhannya berapa atau kapasitasnya berapa nih yang di Bandung. Sesuai kolomnya. Berarti kan 20, kita masukin 20. Maka Bandung sama Magelang sudah terpenuhi. Nah, maka yang di Semarang itu kan karena dia udah terisi 30, maka sisa slotnya masih 10. Sedangkan yang di Kediri kan Kediri nih ya, karena di Bandung dia udah terpenuhi 20, maka yang Kediri itu dia slotnya masih ada 30. Nah, kalau kita lihat di tabel berikutnya itu kan udah dikasih tahu tuh Semarang udah terpenuhi. Nah, sekarang kita bakal mencari, kan tadi yang udah terpenuhi itu baru Semarang sama Bandung kan yang terpenuhi. Nah, habis itu berarti kita cari yang Pati. Nah, sama tuh si Pati juga kita cari dulu penalti barisnya. Kan yang paling kecil tuh kan 17 sama 8. Selisihnya 9. Habis itu Kediri 18 plus selisihnya 8. Nah, kita lihat lagi mana yang paling besar di penalti baris itu. 9 kan, ada di Pati. Dan di Pati mana yang paling kecil biayanya? Berarti kan di Semarang nih. Terus makanya Semarang udah terpenuhi. Nah, kenapa dimasukin 10? Karena kan sisa dari Semarang itu kan tadi udah dipakai nih, Semarang tuh sama Magelang 30. Nah, dia masih ada slot 10 kan. Makanya di Pati dia slotnya 10. Nah, berarti selain dari Magelang yang udah terpenuhi sama Bandung terpenuhi, Semarang udah terpenuhi. Abis itu kita cari yang Pati sama Kediri belum kan. Nah, karena sisa 2 lagi, berarti kan tinggal dikurangin aja gitu. Kan tadi si Semarang itu udah pakai 10 kan, sedangkan kapasitas yang Pati itu 40. Berarti dia yang Pati Yogyakarta itu dia isi 30. Terus yang Kediri itu kan
patinya udah dipakai 30 di Yogyakarta, kan dia berarti masih ada slot 30 lagi. Karena kebutuhannya dia 60 kan yang barisnya, maka dia bisa ditulis 60. Berarti kan semuanya udah terpenuhi nih. Kalau udah terpenuhi, kita bisa menghitung biaya minimumnya dengan mengalikan unit dengan biaya setiap kotanya. Jadi di slide berikut kita udah ada, tinggal dikali aja total harga, habis itu dijumlahin. Jadi total biaya minimumnya adalah 1.700.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan antara metode FAM dengan metode NWCR dan metode least cost. Pertama, jika melihat metode NWCR atau Northwest Corner Rule, NWCR ini merupakan metode paling mudah tapi tidak mempertimbangkan biaya. Selain itu, metode ini tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besarnya biaya per unit. Metode ini hanya mengalokasikan produk berdasarkan kriteria sudut kiri atas dan sudut kanan bawah yang merupakan sel basis. Oleh karena itu, tidak memperhatikan biaya per unit. Metode NWCR kurang efisien dan merupakan metode terpanjang dalam mencari tabel optimum. Kedua, metode least cost. Metode ini dilakukan dengan mencari dan memenuhi biaya yang terkecil, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan metode NWCR dan lebih mudah dipahami, serta lebih disukai oleh orang awam. Namun, pada kasus tertentu ada kemungkinan diperolehnya solusi dengan biaya yang ekstra mahal. Nah, setelah melihat perbandingan antara FAM atau Vogel Approximation Method dengan metode NWCR dan least cost, dapat diperoleh kelebihan dan kekurangan dari FAM yang sedang kita bahas ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, metode ini lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi. Dalam hal ini adalah biaya transportasi dari berbagai sumber ke daerah tujuan. Yang kedua, hasil analisa dari metode ini sudah sangat optimal dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Dan untuk kelemahannya, pada metode ini proses iterasi lebih rumit. Dan yang kedua, pada metode ini setelah semua produk telah dialokasikan, harus menguji sel bukan basisnya apakah sudah memiliki nilai sama dengan 0. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa total biaya benar-benar minimum. Selanjutnya ada permasalahan transportasi. Di sini akan menjelaskan beberapa permasalahan transportasi menggunakan metode FAM. Di permasalahan transportasi ini ada beberapa kasus. Yang pertama, ada kasus di mana kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Hal ini terjadi jika permintaan tidak sama penawaran. Bisa terjadi karena penawaran lebih dari permintaan atau penawaran kurang dari permintaan. Pertama, kita coba jika kasusnya penawaran lebih dari permintaan. Contoh kasusnya, di sini ada 3 pabrik dan 3 gudang, di mana pada pabrik Z, kapasitas pabriknya menjadi 100 ton, sehingga total di kapasitas pabrik atau total penawarannya menjadi 250. Sedangkan di kebutuhan gudang, totalnya tetap sebesar 200 ton. Agar bisa menyeimbangkan permasalahan ini, maka kita bisa menambahkan kolom semu atau demi-kolom dengan kapasitas pabrik yaitu 250 dikurangi kebutuhan gudang yaitu 200 yang menghasilkan 50 ini kita letakkan di kolom dummy sehingga kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudang sama 250. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan metode FAM. Langkah-langkahnya atau caranya sama seperti yang sudah dijelaskan pada bagian langkah-langkah. Perbedaannya untuk masalah ini, kita tambahkan terlebih dahulu dummy kolomnya dengan biaya masing-masing 0. Kemudian selanjutnya kita bisa mencari solusi awalnya dengan menggunakan metode FAM. Yaitu pertama kita cari biaya terkecil di setiap baris ataupun kolom, kemudian dicari selisihnya. Jika sudah dicari selisih semuanya, kita pilih selisih yang paling besar, kemudian kita pilih baris ataupun kolom yang biayanya terkecil, kemudian diisi sesuai kapasitas atau kebutuhan yang diperlukan. Jika sudah diisi penuh, kita bisa hilangkan baris atau kolomnya. Ulangi langkah tersebut sampai semua kapasitas atau kebutuhannya terisi semua. Dari penyelesaian menggunakan metode FAM ini, kita mendapatkan 6 jalur yang terisi dengan total biayanya 1.890. Selanjutnya, jika ada kasus penawaran lebih kecil daripada permintaan.
Contoh kasus yang sama seperti tadi, hanya saja di sini permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga solusinya di sini kita bisa menambahkan baris semu atau dummy row. Penyelesaian dengan metode FAM-nya sama. Sebelum kita ke langkah-langkah metode FAM, kita tambahkan terlebih dahulu baris dummy atau dummy row dengan masing-masing biayanya 0. Kemudian langkah selanjutnya dengan metode FAM sama seperti yang sudah dijelaskan pada kasus penawaran lebih besar daripada permintaan. Nah, dari penyelesaian dengan metode FAM ini, jalur yang terisi ada 6 dengan total biayanya itu ada 1.890. Selanjutnya, masalah degenerasi. Masalah degenerasi ini muncul atau terjadi ketika jumlah jalur yang terisi kurang dari baris ditambah kolom dikurangi 1. Kasus ini akan muncul pada solusi awal maupun pada langkah selanjutnya. Langkah penyelesaiannya yaitu bisa dengan menggunakan atau meletakkan angka 0 pada sel yang tidak terpakai dalam jalur yang dapat membuat jalur tersebut tidak terputus dengan nilai 0. Contoh kasus degenerasi. Di sini terdapat soal berupa tabel transportasi di mana terdapat 3 pabrik dan 3 gudang yang masing-masing sudah tersedia biayanya, kemudian kapasitas pabriknya sudah tersedia dan kebutuhan gudangnya juga sudah tersedia. Kemudian untuk solusi awal kita mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan metode FAM. Langkah-langkahnya sama seperti yang sudah dijelaskan, dan dari penyelesaian menggunakan metode FAM ini kita mendapatkan hasil yaitu 4 jalur yang terisi. Sedangkan kalau kita melihat jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1 itu ada 5. Sedangkan jalur yang terisi ada 4. Maka dari penyelesaian menggunakan metode FAM ini terjadi kasus atau masalah degenerasi. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah ini di tahap selanjutnya atau di langkah selanjutnya, kita bisa menggunakan metode optimalisasi, yaitu bisa menggunakan metode stepping stone atau bisa menggunakan metode modified distribution.